Halo semuanya, apa kabar? Jadi Fantech itu baru aja ngerilis sebuah keyboard mekanikal lagi ya. Setelah mereka udah nggak ngerilis line-up-nya Maxfit yang mekanikal yang fiturnya lengkap. Karena terakhir itu di Maxfit 81 itu 2 tahun yang lalu. Dan sebenarnya masih ada lagi Maxfit yang rilis setelahnya. Tapi itu versi low profile dan belum ada lagi yang versi mekanikalnya gitu ya, yang kayak fitur. Dan mereka akhirnya ngerilis ini namanya Fantech Maxfit 6 atau Maxfit 6 ya. Dan kalau kita ngeliat dari layoutnya, dia ini bisa dibilang kelihatan kayak sebagai penggantinya Maxfit 67 yang rilisnya udah 3 tahun yang lalu. Dan secara singkat, si Maxfit 6 ini bisa dibilang persis seperti apa yang gue propose ke Fantech waktu developmentnya si Maxfit 67 gitu. Jadi ya si Maxfit 6 ini bisa dibilang cukup menggambarkan apa yang gue pengen dari sebuah mechanical keyboard di masa 3 tahun yang lalu. Cuman karena mechanical keyboard sekarang sudah sangat banyak sekali, saingannya juga ketat banget, jadi tentu aja yang disesuaikan, terutama dari sisi harganya biar lebih relevan buat zaman sekarang. Dan buat harga sendiri, awalnya gue pikir dia ini bakal ada di sejutaan, tapi ternyata harga finalnya itu di 879.000 dan bahkan ada bundling-bundlingnya juga gitu. Kalau misalnya kalian nambah dikit dapat apa gitu. Nah itu juga ada. Nanti akan gue kasih lihat harganya dan nanti link belinya kayak biasa akan gue taruh di bawah. Oke, jadi desainnya kurang lebih sih kayak gini. Dia tuh simple banget, menurut gua nggak ada yang aneh-aneh lah ya. Dan selain itu dia ada knopnya juga di atas. Knopnya ini dari luar, dia pakai material yang dingin ya. Yang jelas ini kelihatannya aluminium, tapi dalamnya tetap ada plastiknya buat nyangkutin ke encodernya. Dan selain itu dia ada badge Maxfit-nya di sebelah kanan sini yang berfungsi juga sebagai tempat nyimpan dongle. Dan dia tuh magnetik, jadi tinggal digeser aja dan nanti dongle-nya bakal keluar. Jadi nggak takut hilang juga sih dongle-nya. Terus desainnya juga nggak ada yang aneh-aneh. Set profilnya pun juga bisa dibilang nggak polos-polos banget sekarang, bisa dengan gampang kita handling ya, atau mau diangkat dari samping juga lebih gampang. Di bagian atasnya juga ada port USB, ada mode switch Windows sama Mac OS tergantung sama PC atau laptop kalian apa. Terus ada juga switch buat gonta-ganti koneksinya karena dia wireless, dongle, bluetooth, dan juga bisa wired. Nah buat warna keyboardnya itu ada dua, ada warna hitam sama warna putih. Buat yang versi warna hitam itu dapat aksen keycap yang warnanya itu merah muda translucent, dan sebaliknya yang warna putih itu dapat aksen keycap warna biru muda di bagian escape sama enter, dan dia translucent. Dan untuk keycap, escape sama enternya ini tuh dia dari material polikarbonat, tapi kita udah dapat extra spare buat yang versi warna polosnya ngikutin warna dasar dari si keycap yang lain gitu ya. Dan untuk versi keycap yang lainnya itu pakai material PBT double shot yang menurut gua kualitasnya buat keyboard di harga 800.000 ini kualitasnya bagus. Dan dia tuh secara tekstur atau secara permukaan dia itu bertekstur, tapi nggak yang bertekstur banget kayak punya Monoke atau punya Leopold. Dia cukup halus menurut gue, tapi nggak yang bikin licin gitu. Dan dia tebel juga, legendnya pun juga rapi, gue nggak ada komplain. Dan buat si profile sendiri dia pakai cherry profile. Gue suka cherry profile, jadi ya tentu saja ini enak menurut gue ngetiknya. Dan selain itu dia juga sudah soft facing tentunya, jadi nggak ada pusing-pusingan interference dan segala macamnya. Buat pilihan switch itu ada dua, ada Maxfit White sama Maxfit Brown yang tactile, yang linearnya yang putih. Dan kebetulan gue dapet yang versi Maxfit White. Cuman sayangnya di sini gue nggak dapet detail spek lengkapnya dari si switchnya. Jadi gue kebetulan juga lagi nggak ada switch opener, jadi gue nggak bisa bongkar si switchnya ini pakai spring berapa, long pole kah, dual stage kah, segala macam. Tapi kalau misalnya gue cobain, dia kelihatannya sih pakai spring dual stage atau long pole, karena dua-duanya itu lumayan mirip-mirip menurut gue. Tapi dia tuh cukup nendang, jadi harusnya sih dia pakai dual stage ya. Intinya sih secara feel dia bottom outnya cukup nendang, dan dia juga udah smooth karena kelihatannya dia juga udah preloop. Dan selain itu dari sisi suara juga cukup gede, dan dia juga long pole kalau misalnya gue pegang. Cuman enaknya dia long pole-nya tuh nggak berasa tajam di ujung-ujung jari, dan gue ini cukup sensitif sama switch yang long pole, tapi di sini gue nggak berasa sakit atau nggak berasa kayak ketusuk gitu di ujung jari gue. Intinya si Maxfit White ini switch-nya gue suka karena dia smooth banget, dia juga cukup nendang bottom out-nya, dan karena dia long pole juga jadi suaranya juga nendang. Jadi sesuai sama selera zaman sekarang yang suka suara tobrut gitu. Nah buat koneksinya ada tiga, ada wired, wireless dongle, sama bluetooth. Gue udah coba yang wireless dongle-nya di PC gue, itu nggak ada isu sama sekali, udah nggak berasa ada delay-nya juga. Selain itu dari sisi interferensi sinyal gue nggak berasa, gue udah cobain barengan pakai sama mouse gue yang dongle, headset gue yang dongle, semuanya no issue, jadi gue nggak ada masalah untuk di wirelessnya. Untuk yang bluetoothnya juga sama, connect-nya juga gampang, bisa maksimum dikoneksiin ke 3 device sekaligus.
Dan untuk baterainya sendiri, dia itu kapasitasnya di 3000 mAh. Kelihatannya sih tidak besar ya, karena ada keyboard-keyboard lain yang baterainya itu bisa sampai 5000. Nah, cuman yang paling penting dari selain dari ukuran baterai, itu tuh yang lebih penting itu sebenarnya adalah firmware-nya. Dan menurut Fantech, mereka tuh klaim ini keyboard itu tuh bisa tahan baterainya kurang lebih 200 jam. 200 jam dengan kondisi RGB-nya mati. Dan kalau RGB-nya nyala itu di sekitar 20 jam. Dan di sini gue udah nyobain pakai si keyboard ini kurang lebih sekitar ya hampir 2 mingguan tanpa RGB-nya nyala, karena gue nggak suka RGB-nya nyala. Dia ini masih belum minta dicas. Biasanya itu sekitar semingguan udah minta dicas. Tapi yang ini surprise ini masih belum minta dicas. Oh iya, dan gue nyobain baterai life itu di mode Bluetooth-nya ya. Gue belum sempat nyobain di mode dongle-nya kayak gimana karena keterbatasan waktu. Cuman biasanya kalau pakai dongle itu baterainya biasanya lebih cepet habisnya. Cuman ya, gue masih perlu waktu juga buat ngetes kira-kira baterainya ini seberapa lama lah tahan ya. Cuman ya, we'll see. Lanjut ke bagian dalam keyboardnya, itu tinggal dibongkar aja gampang, tinggal dicongkel aja bagian atas sama bawahnya, terus udah tinggal ditarik-tarik udah bisa kebuka. Cuman di awal-awal memang berasa agak keras, cuman bisa, tenang aja. Nah, untuk plate sendiri dia materialnya dari polikarbonat yang tidak ada flex cut-nya, which is nice menurut gua, karena keyboard kebanyakan di luar sana yang bikin plate flex cut itu biasanya tidak mengetahui fungsionalnya itu berfungsi apa enggak sih flex cutnya itu, karena kebanyakan di keyboard yang udah rilis sebelumnya itu flex cutnya cuma ada doang, terus keyboardnya itu kompresinya itu tinggi banget gitu ya, karena ada foam dan segala macem. Jadi flex cutnya pun juga tidak bisa bergerak atau tidak bisa memberikan feel yang flex juga biasanya gitu, cuman ngasih karakteristik suara yang soft, terus udah gitu pakai flex cut biasanya suaranya hilang gitu. Jadi lebih baik kayak gini aja, karena memang keyboard ini dibikin seperti foamboard juga, dia yang dimana foamnya ada di mana-mana biar bisa ngasih karakter suara yang tobrut gitu. Jadi ya Fantech pinter kayak gini aja, nggak usah ikut-ikutan gimmick begituan. Nah, buat soket hot shopnya kurang lebih kayak gini. Dia bukan pakai merek kayak Kail atau pakai Gateron gitu ya. Di sini sih kalau gue lihat mereka pakai merek Omsen. Jujur gue baru denger juga. Jujur gue nggak begitu peduli sama merek hot shop socket yang mereka pakai sebenarnya, karena yang penting sebenarnya dari hot shop socket itu adalah switchnya bisa kegigit dengan benar dan bisa ngedetect dengan benar, itu udah cukup sebenarnya. Karena mau pakai Gateron atau Kail pun kalau masang switchnya nggak bener itu bakalan rusak-rusak juga gitu ya. Jadi di sini sih ya overall gue udah sempet nyoba cabut-cabut switchnya, pasang switch lain ke sini sih nggak ada masalah sama sekali. Tapi ya we'll see lah ke depannya. Nah, buat stabilizernya sendiri dia itu bawahnya flat mount dan udah dituning sama Fantech. Jadi dari sisi tuningannya menurut gue suaranya enak, nggak ada rattle, nggak ada krecek-krecek. Gue suka sama stabilizer tuningannya, minimal di unit gue ya, gue nggak tahu di unit yang lain. Dan selain itu dia juga PCB-nya kebetulan support sama stabilizer PCB mount. Jadi kalau kalian pengen ganti ke stabilizer PCB mount itu juga bisa. Cuman menurut gue ngapain ribet aja sih. Cuman ya terserah kalian. Buat mounting sistemnya dia pakai gasket mount yang implementasinya juga baik menurut gue. Dia pakai material silikon untuk di bagian material gasketnya, dan dia ada total ada 1 2 3 4 5 6 7 8, ada total 8 mounting point yang ada di keyboard ini. Jadi secara tapping feel dia udah ngasih karakter tapping feel yang soft, dan kayak yang tadi gue bilang meskipun dia pakai switch yang long pole pun dia nggak berasa ujung jarinya tuh tajam karena dia udah soft banget untuk dari sisi tapping feel-nya. Dan overall tapping feel-nya gue suka karena enak, empuk, dan dia juga nggak berasa kompresinya itu tinggi banget atau kayak terlalu rapat-rapat banget gitu. Jadi gue lebih suka tapping feel kayak gitu. Coba balik lagi tuh selera. Terus buat akustiknya juga udah lengkap, foam-foamannya dapat platform, dapat case foam, dapat PE foam, dapat di atasnya tuh ada mikanya juga ya buat mungkin buat ngejaga biar nggak statik atau apa. Dan intinya sih secara karakter suara dengan konfigurasi switch yang kayak gini, keycap yang kayak gini, dia ngasih karakter suara out of the box yang menurut gue udah cukup tobrut kalau kalian memang suka karakter suara keyboard yang tobrut gitu ya. Jadi ya kurang lebih suaranya kayak gini lah. Oh ya, yang terakhir dia juga support VIA, yang dimana VIA ini adalah software keyboard yang sudah dipakai di banyak sekali custom keyboard, dan keyboard zaman sekarang juga banyak yang pakai, yang murah-murah pun juga udah ada sekarang. Dan ini disukain banget sama semua komunitas keyboard, dan termasuk gue juga suka banget pakai VIA ini karena VIA ini sangat intuitif sekali ya, kayak sekali ngeliat tuh udah bisa tahu oh ini tuh bisa remapnya tuh gini caranya gitu, nggak seribet software keyboard pada umumnya yang kadang masih naker-naker oh ini buat apa gitu. Nah ini nggak usah, tinggal pencet-pencet udah bisa.
Dan fiturnya juga ada banyak, kalian bisa cek aja di YouTube atau di googling aja fiturnya kayak gimana, karena banyak banget, gue nggak bisa jelasin di satu video ini juga sih. Dan intinya dia support VIA, mantap. Oke, jadi kurang lebih kayak gitu soal si Maxfit 6 ini. Bisa dibilang ini line-up-nya Maxfit yang bisa dibilang paling memenuhi ekspektasi gue dari segi struktur keyboardnya, tapping feel, suaranya, sampai ke fitur-fiturnya bisa VIA juga. Dan karena yang lalu-lalu tuh bisa dibilang masih ada aja lah inputan dari gue. Cuman yang ini gue jujur gue nggak tahu mau ngasih input apa soal keyboard ini. Dan harganya pun juga bagus ya, di under sejuta, 880 ribuan. Karena keyboard yang lain yang support VIA juga, wireless, gasket mount bla bla bla, itu tuh ada di harga yang bisa dibilang kurang lebih mirip-mirip gitu, masih cukup bersaing harganya. Jadi ya definitely gue bisa rekomendasiin si Funtech Maxfit 6 ini kalau kalian memang cari keyboard 65%, gasket mount, support VIA, wireless pula, tapping feel-nya enak, dan suaranya tobrut. Gue suka sih tapping feel ini, lumayan lama di meja gue, 2 mingguan gak gue ganti-ganti. Biasanya kalau gue nyoba keyboard tuh kayak nggak lama gue ganti, tapi ini stay lumayan lama lah. Dan ya gue rasa itu aja yang bisa gue bahas soal Maxfit 6 ini. Seperti biasa, kasih gimana pendapat kalian di bawah, like dan jika bermanfaat, follow semua sosial media kami di IG, TikTok, jangan komen juga di Discord, semua linknya ada di bawah. Yang terakhir, jangan lupa subscribe. Gue Luis dari Kering TKD, sampai jumpa di video berikutnya.